Halo, selamat pagi Mami. Sebelumnya terima kasih ya Mami sudah berkunjung ke Kobarpik 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Kobarpik 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Misana. Kami di sini sering dipanggil Miss Mami. Baik, Misana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art ya Mami. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kita, ya, yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 di Malaysia. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara dengan lebih 600 cabang di seluruh dunia. Kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004 loh Mami. Ya, dan di tahun 2026 ini Global Art sudah mencapai 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Global Art masuk ke Indonesia sudah 21 tahun lebih ya Mami. Iya, kebanyakan orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga taunya seperti itu. Baik, izinkan Misana menjelaskan ya Mami bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Pendidikan otak kanan yang dilatih di Global Art yaitu kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi atau kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak nih Mami. Iya. Dan di sini terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi kita nih Mami, yang dimana yang pertama yaitu ada core program atau program utama kita yaitu visual art. Visual art adalah program menuangkan konsep ide cerita ke dalam gambar dan warna, karena di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh kemampuan anak di usianya nih Mami. Ya, di sini juga terdapat enhancement program atau program tambahan yang dimana di dalamnya terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi. Program 3 dimensi kita yaitu Planka, Virtual Art, dan Deco Art. Kalau program 2 dimensi kita yaitu karya komik dan acrylic painting nih Mami. Dari program 2 dimensi dan program 3 dimensi tersebut memiliki tujuan ya Mami. Tujuannya adalah untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak dalam gambar dan warna. Salah satunya di core program ini Mami, yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, untuk meningkatkan percaya diri pada anak, dan memberikan stress release pada anak nih Mami. Iya, karena core program kita adalah visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai, maka ini yang sering terkenal di luar Global Art adalah les gambar Mami. Ya, kebanyakan orang tua datang kepada kami menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Misana menjelaskan ya Mami untuk perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda nih Mami, les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama yaitu dari tujuannya nih Mami. Ya, les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai saja. Di Global Art berbeda. Global Art tujuannya adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif nih Mami. Ya, seperti yang di awal tadi aku jelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas. Dan yang Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif ya Mami. Untuk yang kedua perbedaannya yaitu dari aliran seninya nih Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art ataupun realis. Apakah Mami pernah dengar atau tahu kedua aliran seni tersebut? Baik, izinkan Misana menjelaskan ya Mami. Untuk aliran seni fan art, tujuan dibuat karya seninya hanya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi mau orang lain tidak mengerti atau mau orang lain tidak menyukai aliran seninya itu tidak masalah, atau kita bilang idealis ya Mami. Iya. Kalau untuk aliran seni yang kedua yang banyak digunakan les gambar di luar yaitu realis nih Mami. Realis tujuan dibuat karya seninya hanya untuk menyerupai bentuk aslinya saja. Contohnya menggambar apel semirip mungkin dan menggambar hewan semirip mungkin. Maka tujuannya hanya untuk menyerupai. Maka semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Ya, tetapi di Global Art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut. Di Global Art berbeda. Global Art menggunakan aliran seni commercial art. Commercial art tujuan dibuat karya seninya memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep nih Mami. Karena commercial art itu adalah seni mempresentasikan ide konsep atau imajinasi ke dalam bentuk gambar dan warna. Iya, semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Iya, contohnya buah apel nih Mami. Kalau dalam karya seni realis, buah apel contohnya dibuat menjadi gambar atau lukisan yang mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Ya, kalau dalam karya seni komersial art, buah apel contohnya dibuat menjadi logo iPhone nih Mami. Iya,
Sedangkan yang mami tahu, logo iPhone tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat tiga dimensi ya mami. Yang membuat logo iPhone itu yang mahal yaitu konsep gigitan pada apelnya nih mami. Ya, contoh lain dari karya seni komersial art yaitu baju yang mami pakai, handphone, laptop, bahkan rumah dan mobil yang mami gunakan nih mami. Iya, jadi segala apapun yang dibuat manusia berawal dari konsep dan dituangkan ke dalam gambar dan warna, kemudian dibuat produknya, yaitu semuanya adalah komersial art ya mami. Ya, untuk perbedaan yang ketiga, perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu dari teknik yang diajarkan nih mami. Iya, les gambar di luar biasanya menggunakan dua teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Di global art lebih komplit nih mami. Di global art mempunyai 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak mami nantinya. Yang pertama yaitu teknik penarikan konsep, yang kedua yaitu teknik layering, yang ketiga yaitu teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat yaitu teknik mewarnai dengan benar. Di teknik yang pertama tadi, teknik penarikan konsep, kita bagi lagi menjadi dua nih mami. Iya. Yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa nih mami? Karena di global art itu semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi mami. Iya, untuk yang kedua yaitu ide ceritanya atau kita bilang my story, lalu dituangkan ke dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar. Ya, makanya global art itu adanya di pendidikan otak kanan nih mami, lebih ke otak kanan karena kreativitas adanya di otak kanan bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah menggunakan otak kiri semuanya, menghafal, menghitung, dan bahasa. Itu akademik sih ya mami. Iya, sedangkan yang mami tahu pendidikan di luar negeri, terutama di negara maju, pendidikan otak kanan itu dijadikan modalnya atau pondasinya untuk mensupport pendidikan otak kanan. Iya, contohnya di Jerman nih mami. Di Jerman, di kelas 3 SD mereka baru saja diajarkan menghafal, menghitung, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Ya, ini ada tujuannya mami, karena orang tua luar berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau fondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, membutuhkan percaya diri, dan membutuhkan menyalurkan emosional atau kita bilang itu stress release ya mami. Bedanya di Indonesia dari TK bahkan sudah dipus untuk belajar menghafal, menghitung, dan bahasa, karena tuntutannya di kelas 1 SD mereka harus bisa baca, tulis, dan hitung. Iya, dan ini yang membuat tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah itu tumbuh subur ya mami. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah yaitu karena fokusnya kurang bagus nih mami, dan percaya dirinya juga kurang bagus di saat mereka belajar. Iya, karena di Indonesia tidak diberikan pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik ya mami. Ya, makanya kenapa banyak orang tua yang senang terhadap menganggap global itu sangat penting untuk anak-anak mereka selain memberikan pendidikan otak kanan. Kalau mami mau lihat beberapa preview di Google Global Art Week 2, banyak orang tua yang senang setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting dan nggak cuma jago gambar dan mewarnai saja, tetapi anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri, dan memiliki stress release mami. Seperti itu mami. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan mami? Ya, baik, misalnya akan menjelaskan tentang harga ya mami. Ya, untuk siswa baru ada 4 jenis pembayaran nih mami. Yang pertama yaitu ada di uang registrasi, yang dimana uang registrasi ini yang harus mami bayarkan itu sebesar 900. Nah, uang registrasi ini mami bayarkan sekali saja di pertama kali mami join, dengan catatan siswa aktif dan tidak cuti lebih dari 3 bulan ya mami. Iya, dan di uang registrasi ini mami akan mendapatkan diskon 50% kalau mami ambil di periode 48 sesi nih mami. Ya, jadi mami harus hanya bayar 450.000 aja nih mami. Mami akan mendapatkan kaos seragam, tas, member card layer, point reward card, dan penghapus nih mami. Iya, untuk yang kedua yaitu ada uang materi nih mami, yang dimana uang materi ini dikarenakan dede masuknya ke junior level, yang harus mami bayarkan itu sebesar 593.000, dan mami akan mendapatkan peralatan yang ada di sini mami. Dengan catatan kalau dede naik level, mami harus membelikan kebutuhan disesuai levelnya mami. Iya. Untuk yang ketiga yaitu ada uang kursus nih mami, yang dimana uang kursus ini
yang harus Mami rutin bayarkan. Karena di GoWard itu ada 3 periode nih Mami. Ya, kalau Mami ambil di periode 48 sesi ini, Mami uang kerugian sebesar 10.800.000 dan Mami akan mendapatkan potongan 200.000 dan 1 juta. Jadi uang kerugian sebesar 9.600.000 ya Mami. Iya. Dan yang keempat yaitu ada uang kegiatan nih Mami, yang dimana uang kegiatan ini bersifatnya anual Mami, dikarenakan pembayarannya 1 tahun sekali. Ya, dikarenakan Dede joinnya di Maret 2026, jadi yang harus Mami bayarkan itu sebesar 950.000 nih Mami. Dan Mami akan mendapatkan 5 kegiatan berset dan palet. Dan di 5 kegiatan ini Mami akan mendapatkan 3 kegiatan handicraft dan 2 kegiatan kanvas painting ya Mami. Iya. Dan selain periode 48 sesi ini ada periode yang lebih sedikit nih Mami, dan sedikit juga penyesuaiannya. Ya, yaitu ada periode 24 sesi dan periode 12 sesi nih Mami. Nah, diskonnya juga lebih sedikit ya Mami. Iya. Untuk durasi belajarnya untuk junior kita 60 menit Mami. Untuk jadwalnya dari Senin sampai Jumat kita mulai dari jam 10.30, jam 1, jam 2.30, jam 4 dan jam 5.30. Iya, dengan catatan di hari Rabu itu tidak ada kelas pagi ya Mami, karena gurunya ada meeting. Iya, untuk di hari Minggu dan libur nasional itu kita tutup ya Mami. Iya, untuk di hari Sabtunya kita mulai lebih awal nih Mami, yaitu mulai dari jam 9, jam 10.30, jam 1 dan jam 2.30 Mami. Ya, seperti itu Mami. Terima kasih.